Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Ya, nama saya Trisno Antoko. Di sini saya akan membacakan PPT yang sebelumnya dibacakan oleh Indah. Silakan disimak dengan baik-baik ya, kawan-kawan semuanya. Dengar ya. Oke, siap. Kita bisa mulai dari sekarang. Keinovasian dalam kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha baru daring. Kelompok kami yang berjumlah 3 atas nama Indah Khairunisa, 2 Nur Saidatul Maknuna, 3 Tresno Antoko. Pengertian kreativitas. Kreatif artinya menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kreativitas adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Pengertian keinovasian. Inovasi artinya menciptakan sesuatu yang belum pernah ada untuk menjadi ada. Inovasi adalah memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat. Hambatan kreativitas dan keinovasian. Kreativitas tidak jelas arah dan tujuan, takut dengan kegagalan, takut dikritik orang lain, homostatis atau keinginan untuk tetap di keadaan yang konstan sama. Inovasi, waktu dan sumber daya terbatas, anggaran dana terbatas, kurangnya dalam bidang keahlian. Dampak positif dan negatif kreativitas dalam pembelajaran daring. Dampak positif kreativitas dalam pembelajaran daring. 1. Rasa ingin tahu tinggi. Pada saat seseorang merasa puas dengan hasil yang ada, kita harus lebih ingin tahu dalam lagi dan memecahkan masalah tersebut. Ketika semakin banyak masalah yang didapat, semakin banyak pemecahan yang akan didapat. 2. Banyak melakukan pembelajaran yang santai seperti dengan melakukan sambil mendengarkan musik, tidur, makan, kita bisa menemukan ide-ide yang baru. Dampak negatif kreativitas dalam pembelajaran daring. 1. Rasa ingin tahu rendah. Di mana pandemi ini orang-orang merasa bosan dan tidak ingin tahu segala sesuatu dan tidak bisa membuat kreativitas baru karena tidak ada inspirasi atau pengetahuan yang dia miliki. 2. Keterbatasan waktu. Orang-orang sangat bosan karena setiap hari selalu menggunakan alat elektronik saja. Dampak positif dan negatif keinovasian dalam pembelajaran daring. Dampak positif. 1. Bisa memanfaatkan waktu yang telah ditentukan. Seperti halnya mulai dari jam 7 sampai setengah 9, setelahnya istirahat sampai setengah 10. 2. Bisa belajar sambil santai atau ngopi. 3. Dan tidak mengganggu waktu luang bersama teman dan keluarga kecuali ada tugas. Dampak negatif. 1. Tidak bisa memahami secara mendalam isi materi yang disampaikan melalui virtual. 2. Tidak menjamin jaringan internet stabil. 3. Bisa mengurangi kesehatan pada mata. 4. Banyak orang yang salah menggunakan waktu belajar daring atau kurang memanfaatkan waktu untuk belajar daring. Selanjutnya, tips menumbuhkan kreativitas dalam pembelajaran daring. 1. Menulis yang ada di pikiran kita. Ide muncul kapan saja dan di mana saja. Ketika kita melihat atau mendengar sesuatu, dan sebaiknya kita menulis ide-ide di sebuah buku atau handphone agar ide tersebut tidak hilang. 2. Tahu apa yang membuat senang. Mencapainya dengan menciptakan visi dan misi, tujuan atau lainnya, dengan memusatkan perhatian atau pandangan pada bakat dan kreativitas. 3. Lebih sering mengamati sekitar. Kreativitas dan inovasi timbul dari pengamatan yang kita lakukan, apalagi di masa daring seperti ini. Kita bisa mengamati seseorang dan mengetahui apa yang dibutuhkan saat ini. 4. Abaikan suara negatif. Tidak pedulikan suara-suara negatif yang ada di kepala atau di sekitar kita dan mengatakan tidak mampu melakukan itu dan tak bisa berubah. 5. Banyak membaca. Semangat membaca yang tinggi akan meningkatkan pengetahuanmu terhadap berbagai macam hal dan pengetahuan. Itu bisa dicari lewat koran, buku, majalah, portal berita online, dan e-book. 6. Mengembangkan skill. Di masa seperti ini, banyak kegiatan di dalam rumah yang menjadikan rasa bosan yang berkepanjangan. Dengan memanfaatkan waktu di rumah, kita selalu membuat hal baru, seperti yang mempunyai hobi masak. Kita membuat menu makanan yang belum ada menjadi ada, atau makanan yang sudah ada
dan dengan menu atau topping itu saja kita membuat kreasi yang lebih menarik. Tips menumbuhkan keinovasian dalam pembelajaran daring. 1. Menciptakan sesuatu yang baru. Dengan adanya sistem daring ini, orang-orang di rumah lebih banyak belajar dan menambah skill, itu membuat sesuatu produk atau jasa yang baru. 2. Mudah mendapatkan informasi. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. 3. Mengembangkan materi pembelajaran yang menarik dan memotivasi mahasiswa. Dengan cara seperti itu, mahasiswa tidak akan pernah merasa bosan saat sedang melakukan pembelajaran dan akan menemukan ide-ide baru dan menciptakan yang belum ada menjadi ada. 4. Kita bisa mengembangkan metode atau tips yang dapat mencegah rasa bosan atau bisa dengan mengubah sistem atau metode santai tetapi serius. Selanjutnya, tips cara menjalankan usaha di masa pandemi. Jadi pemimpin yang dibutuhkan banyak orang. Kita seharusnya bisa mengayomi dan menjamin bahwa semua akan baik-baik saja meski sedang berada di masa kritis, dan jika sampai semangat itu hilang, maka bisnis yang akan terkena dampaknya. 2. Buat rencana kerja. Memperhatikan rencana kerja remote atau work from home yang berisi kapan anggota tim harus online, berapa lama jam kerja, seperti apa deadline yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara berkomunikasi. 3. Selalu memberi senyuman kepada konsumen. Meski di masa pandemi kita harus tetap ramah kepada konsumen agar mereka nyaman belanja. 4. Evaluasi bisnis. Di masa krisis seperti ini, penting untuk selalu menjaga kondisi keuangan bisnis dengan cara membatasi pengeluaran dan melakukan evaluasi keuangan secara rutin agar tidak terjadi kerugian. Nomor 5. Menurunkan harga. Di masa pandemi seperti ini, semua serba susah atau mahal. Dengan seperti ini, kita tidak mau menurunkan harga kita, tetapi meningkatkan kualitas dan ide-ide baru untuk menjadikan bisnis kita lebih maju. Yuk, selanjutnya, pengertian identifikasi peluang usaha baru. Identifikasi berarti tanda kenal diri atau penempatan identitas seseorang, benda atau sebagainya. Sedangkan peluang berarti kesempatan baik yang jangan disia-siakan. Usaha merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan sedangkan hal baru yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan. Jadi, identifikasi peluang usaha adalah merupakan penempatan dan kesempatan yang baik untuk menciptakan suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat masih baru. Lanjut ya. Memanfaatkan peluang usaha baru. Paul Crabb mengemukakan rumusan yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki seseorang berwirausaha. Oke, nomor 1 ya, work hard. Kerja keras. Untuk dapat sukses berwirausaha, seseorang harus bekerja keras dan fokus dalam menjalankan usahanya. Number 2, work smart. Kerja cerdas. Selain diperlukan kerja keras, seseorang harus bekerja dengan cerdas, yang mana harus dapat menangkap peluang-peluang usaha baru yang membawa menuju kesuksesan. Nomor 3, enthusiasm. Kegairahan. Nah, wirausaha harus memiliki kegairahan ya.
Perlu adanya gairah dalam berwirausaha karena dapat lebih memotivasi seseorang dalam bekerja dan orang itu lebih bersemangat atau bergairah. Yang nomor 4, servis pelayanan seseorang wirausaha. Pelayanannya itu harus yang baik juga diperlukan. Orang lain akan merasakan puas dengan usaha kita, apalagi pelayanan yang diberikan kepadanya baik dan dapat memuaskan pelanggan. Iya. Cara memanfaatkan peluang bisnis menurut Dr. D.J. Schwartz. 1. Percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. 2. Janganlah hadiri lingkungan yang statis atau sesuatu yang diam, yang akan melumpuhkan pikiran wirausahawan. 3. Setiap hari bertanyalah pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik? 4. Bertanya dan dengarkanlah. 5. Perluas pikiran Anda. Cara wirausaha dalam berpikir positif dan kreatif dalam peluang usaha baru daring. 1. Harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan dan bisa diterima oleh masyarakat. 2. Harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. 3. Harus mendengarkan saran-saran orang lain yang sifatnya bisa membantu usaha kita. 4. Harus mempunyai etos kerja yang tinggi. 5. Pandai berkomunikasi dan memanfaatkan internet. Oke, selanjutnya faktor-faktor penunjang kesuksesan peluang usaha baru dalam kurung daring. Yang nomor 1, superioritas atau kualitas produk dalam hal fitur, manfaat, keunikan, corak atau model dan sebagainya. Keunggulan ekonomis bagi konsumen berupa value for money. Nomor 3, sinergi antara produk baru dan perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam hal memanfaatkan keterampilan pemasaran, keterampilan manajerial, dan pengetahuan bisnis yang telah mapan. Yang nomor 4, kompatibilitas dalam garis dapat direkap kompatibilitas dalam kurung dapat dirangkap teknologi dengan kapabilitas atau kemampuan riset dan pengembangan rekayasa dan produk perusahaan. Nomor 5, familiaritas pengenalan bagi perusahaan ke masyarakat. Yang nomor 6, kebutuhan, pertumbuhan dan ukuran pasar yang mencerminkan peluang pasar. Nomor 7, situasi persaingan, jenis peluang yang tersedia yaitu apapun produk baru tersebut memiliki pasar yang telah mapan atau benar-benar produk inovatif yang pasarnya belum pernah berkembang. Oke, yang selanjutnya. Kegagalan dalam memilih peluang bisnis usaha baru daring disebabkan 1. Kurangnya Kegagalan dalam memilih peluang bisnis usaha baru daring disebabkan kurangnya objektivitas. Kegagalan dalam memilih peluang bisnis usaha baru daring disebabkan 1. Kurangnya objektivitas. 2. Kurangnya kedekatan dengan pasar dan penelitian apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. 3. Pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. 4. Diabaikannya kebutuhan finansial urusan keuangan. 5. Kurangnya diferensiasi produk. 6. Pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak memadai.
Terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.